Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 17 Agustus 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian, apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 17 Agustus 2021 yang saya beri judul Merdeka. Kalau kita bicara tentang merdeka, saudara lihat ada ayat yang tadi saya bacakan bagian terakhir mengatakan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan melepaskan. Kata melepaskan itu berbicara tentang memerdekakan kita dari segala masalah. Kesesakan itu bicara tentang masalah. Jadi dari segala masalah Tuhan sanggup melepaskan kita, Tuhan sanggup memerdekakan kita. Nah, kita mau lihat bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kemerdekaan di dalam hidup ini. Kemerdekaan secara rohani. Kita mau lihat yang pertama ada di dalam Yohanes 8 ayat 36. Di situ Yesus berkata bahwa jikalau anak-anak A-nya besar itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar akan merdeka. Yesus adalah anak Allah dan dia datang ke bumi diutus oleh Bapa, kemudian mati di kayu salib untuk memerdekakan saudara dan saya dari dosa. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari dosa. Dosa apa saja. Oleh sebab itu Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, bangsa kita memang mengalami kemerdekaan. Tapi kita juga harus benar-benar mengalami kemerdekaan dari dosa apapun. Karena kematian Yesus di kayu salib itu sungguh-sungguh memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Kita benar-benar merdeka dari dosa. Poin yang kedua, yang memerdekakan saudara dan saya itu adalah firman-Nya atau kebenarannya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Nah, di situ Yesus menegaskan, jikalau kamu adalah muridku, kamu akan tinggal dalam firman-Ku, dan firman itu akan memberitahukan kamu tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dalam Yohanes 17 Yesus bilang firman itu kebenaran. Jadi waktu saudara dan saya tinggal di dalam firman, waktu firman itu menguasai kita, waktu firman-Nya itu mengontrol kita, maka kebenaran dari firman itu akan membuat saudara dan saya merdeka. Kita akan merdeka dari tawaran lain di luar firman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita benar-benar merdeka, kita harus tinggal di dalam firman, supaya firman itu menghasilkan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, yang memerdekakan saudara dan saya adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam Kristus, tapi juga yang tinggal di dalam kita. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua. Jadi di situ Roh Kudus memerdekakan kita dari apa? Dari segala kedagingan, nafsu dunia, keinginan mata. Mengapa? Waktu hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus, kita tidak akan dijajah oleh keinginan daging dan nafsu dunia. Waktu Roh Kudus
yang mengambil alih hidup saudara dan saya. Kita adalah orang yang merdeka dari jebakan-jebakan iblis. Kita adalah orang yang merdeka dari roh-roh lain yang mau mencoba menaklukkan kita. Roh cinta uang, roh jahat macam-macam pun tidak akan bisa membelenggu kita, tidak akan bisa menjajah saudara dan saya jika kita ada di bawah kontrol Roh Kudus. Makanya firman Allah berkata, hiduplah oleh roh, karena dengan roh itu dia bisa mematikan keinginan-keinginan daging saudara dan saya. Ada berapa banyak saudara dan saya bisa melihat orang berkata dia merdeka, tapi dia sedang dijajah oleh manifestasi roh lain di luar Roh Kudus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan katakan buat saudara dan saya, mari kita hidup dikontrol oleh Roh Kudus. Mari kita hidup dikuasai hanya oleh Roh Kudus. Mari kita hidup hanya dipimpin oleh Roh Kudus, karena roh itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di hari ini kita benar-benar mengambil 3 poin itu. Bahwa jika kita hidup dekat dengan Yesus, maka anak itu memberikan kemerdekaan bagi kita. Yang kedua, jika kita hidup dekat dengan firman Tuhan, maka kebenaran firman itu akan memerdekakan kita. Dan jika kita hidup dekat atau intim dengan Roh Kudus, maka roh itu pun juga akan membebaskan kita, akan memerdekakan kita dari hawa nafsu, kedagingan, dan lain-lain. Yang terakhir, saudara lihat yang paling terakhir dari Mazmur tadi, dia melepaskan kita dari segala kesesakan, dari segala masalah. Jadi jika masalah apapun yang mencoba melilit saudara dan saya, percayalah, Yesus firman yang hidup, Roh Kudus itu akan sanggup memerdekakan saudara dan saya, sehingga kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mengabdi kepada keinginan daging, kita tidak mengabdi kepada roh lain, dan kita juga tidak mengabdi kepada dosa. Kita bukan hamba dosa, tapi kita adalah hamba Tuhan karena kita dimerdekakan olehnya. Biar firman ini menjadi bagian hidup saudara dan saya untuk kita hidup tetap merdeka. Salam tetap hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah.